Don't know if you know this too. I'd rather be right here with you. Nothing else matters right now. It's just you and me, boy. 이대로 멈췄으면 좋겠어, 둘이. Don't take your eyes off me, baby. You're the one that I need. 솔직히 말해볼게. 너만을 기다려봤다고. 저수평선을 건너 우주 끝까지 가볼게. With you, with you. 마지막 순간까지 너와 눈을 감아도 너만 보여. 난 something by you, baby. I'll do anything 줄 수 있어. 다 something by you, baby. Tadi di opening aku kasih lihat dulu sama kalian swatch-nya, menurut kalian aku paling bagus pakai shades yang warna apa. Nah, sebelum kalian tanya itu yang dipakai di bibir shades-nya yang mana ya, ini aku nyampurin yang 504 sama 503. Jadi aku pakai dulu yang 504-nya. Tadi aku mau bikin video pakai shades itu, tapi setelah dilihat-lihat agak terlalu pucat, jadi aku campurin pakai yang 503. Jadi hasilnya kayak gini. Ini cakep banget sih. Oke, yang mau kita bahas hari ini produk makeover yang Amplify Fluid Glass. Namanya susah banget, aku akan nyebut ini makeover lip gloss aja lah ya, karena menurut aku ini tuh lip gloss. Dia tuh harganya kalau yang terakhir aku cek di 119.000, terdiri dari 5 shades. Yang pertama itu shades yang bening, dan yang 4 shades berikutnya itu shadesnya macam-macam. Ada yang lebih ke nude, ada yang lebih ke pink, ada yang warnanya agak bold, merah, bata gitu. Nah, dari kesemua shadesnya menurut aku cocok sih pakai semua warnanya. Walaupun kemarin aku tuh sempat bertes personal color, dan aku cukup kaget sama hasilnya. Selama ini aku memang selalu bingung ya, kalau aku milih complexion, aku milih warm terlalu kuning, aku milih netral warnanya jadi abu-abu. Ternyata aku tuh undertone-nya netral to warm, jadi memang kalau misalnya pakai produk-produk tuh kadang bisa matching yang netral atau bisa matching yang warm. Nah, terus aku tuh termasuk yang deep autumn. Dan base color aku tuh kuning tua yang kayak kuning busuk gitu, dimana aku tuh nggak terlalu suka sama warnanya. Kalau kemarin-kemarin kalian sering banget lihat aku pakai make up yang pink-pink, kayaknya berikutnya aku bakalan jarang. Aku pengen ngetes, aku kalau make upan sesuai dengan personal color aku tuh bakal tetap kelihatan fresh atau enggak. Karena belakangan ini jujur memang aku suka banget kan pakai make up yang warnanya pink-pink. Kita bahas dulu untuk packagingnya. Untuk packagingnya menurut aku ini oke banget, dapat banget sih kemewahan dari si produknya. Dalamnya tuh kayak bening gitu, terus ini kayak ada bebatuan gitu, dan bawahnya tuh kayak akrilik gitu. Ini packagingnya kokoh dan oke banget, kerasa gitu mahalnya. Nah, tadi kalau kalian lihat yang bening, si aplikatornya itu dia itu dari silikon. Minusnya yang aku nggak suka adalah ukurannya terlalu kecil. Jadi ngangkat produknya tuh agak susah, ngeratainnya juga agak susah. Cuman aku berterima kasih sih itu si aplikatornya tuh silikon, jadi nggak akan terkontaminasi sama produk-produk lip aku yang lainnya. Jadi lumayan bisa awet karena after dipakai bisa dielap langsung dimasukin lagi ke packagingnya. Cuman ya itu ukurannya terlalu kecil. Jadi pada saat aku ngambil produknya terus aku aplikasiin di bibir, dia tuh rada kurang oke dan rada kurang sat-set gitu jadinya. Tapi kalau untuk yang berwarnanya, ini aplikatornya tuh soft gitu, dan dia tuh sama sih sebenarnya kayak aplikator lip gloss pada umumnya, tapi dia tuh ukurannya memang agak besar. Jadi ngaplikasiinnya tuh langsung kayak satu swipe untuk satu bibir, gampang banget, lebih praktis, dan aku lebih suka aplikatornya ukurannya yang ini. Mungkin mudah-mudahan ya ke depan nanti ukurannya bisa lebih gede. Aku suka shades yang 504 sama 501, itu tuh versi My Lips But Better. Terus kalau untuk shades yang 50 merah bata ini nih yang 503, ini tuh sebenarnya masuk banget dengan personal color aku, tapi tadi aku pas pakai aku rada kurang suka sih, kayak terlalu berat gitu di akunya, jadi kayak harus dandan banget. Tapi kalau warna
warnanya masih yang lebih muda kayak gini, ini enak banget untuk dipakai sehari-hari. Dan kalau misalnya kalian udah seumur 35 kayak aku, 36, 37, 38, pengen tampilan makeup kalian tuh jadi lebih muda, lebih fresh gitu, terus nggak keberatan makeup, nah mulailah pakai produk-produk bibir yang glossy, yang basah-basah gitu, sehingga bibir itu nggak kelihatan bergaris nih kayak ini. Tuh, ini tuh bikin efek si bibirnya jadi kelihatan lebih plumpy, terus kelihatan lebih sehat dan lebih basah. Jadinya ke si makeup kita tuh kelihatannya jadi lebih segar. Nah, kalau yang ini tuh nggak perlu ditanyain lagi, tapi pasti masih ada yang nanya, sebenarnya masih transfer atau enggak sih? Sudah pasti masih transfer dong, karena ini tuh lip gloss, oke? Nah, sebenarnya kan si makeover tuh kemarin punya yang lip glaze kan, yang sebenarnya hasilnya agak basah gini, tapi dia awet banget gitu kan ceritanya. Tapi jujur kalau dibandingin si lip gloss dengan lip glaze yang sebelumnya, aku lebih suka yang lip gloss ini. Karena kerasanya pertama lebih ringan, terus kerasanya nggak bikin bibir kering. Aku tuh nggak apa-apa banget loh retouch di lipstick dimanapun, asal bibir aku jangan kelihatan kering, bergaris gitu atau berat. Ini aku nggak suka. Tapi kalau kayak gini, ini lebih nyaman dipakai. Saat dipakai dia tuh ada sensasi minty-mintinya, tapi bukan yang kayak lip plumper bikin bibir jadi jedeng banget gitu, enggak. Nah, dia tuh pada saat dipakai ada minty-minty segar yang sangat nyaman. Jadi bikin kita yang pakainya tuh berasa kayak fresh gitu. Produk ini punya teknologi yang namanya Maxi Gloss Peptide. Jadi di dalamnya tuh ada double natural hyaluronic acid dan juga peptide yang sebenarnya diproduksi di bibir agar bibir itu lebih sehat. Terus klaimnya sendiri dia tuh bisa ngeboost dan memberikan hidrasi ke bibir sampai 10 jam, melembutkan tekstur bibir juga, dan mengurangi kerutan-kerutan yang ada di bibir. Nih, dari klaim-klaim dia yang tadi, menurut aku untuk yang memberikan hidrasi itu bener banget, mengurangi garis-garis wrinkle gitu di bibir, ini oke banget tuh. Dan yang terakhir, ini tuh kalau misalnya dipakai walaupun dia udah ditinggal makan, karena dia masih transfer ya, jadi kalau misalnya kita makan itu tuh udah pasti si produknya nggak stay di bibir, lama-lama menghilang. Nah, walaupun si produknya menghilang, tapi efek lembab dan efek di bibirnya tuh terhidrasi itu masih kerasa seharian. Jadi emang benar untuk klaim bisa menghidrasi bibir dan bisa melembabkan bibir sampai 10 jam. Itu yang aku suka dari produk ini. Jadi walaupun nih udah hampir hilang si produknya, tapi bibir aku tuh tetap kerasa lembab dan juga terhidrasi. Nah, dia tuh kan ada 4 shades yang memang ada warnanya, dan shades yang 500 itu sebenarnya nggak ada warnanya, bisa dijadiin topper. Tapi aku mau ngasih tips sama kalian, dia tuh bisa banget kalian cuma pakai lip liner, terus kalian pakein si shades 500, itu hasilnya bagus banget, bibir kelihatan lebih full, lebih lembab, dan juga lebih sehat. Nah, ini bakal aku liatin gimana kalau misalnya tips kalian mau pakai lip gloss yang bening tapi pakai lip liner dulu. Kalau lip liner yang sering aku pakai sih masih tetap yang Lux Crime. Ini aku pakai yang grape soda. Aku pakai dulu di garis bibir. Ini tuh teksturnya benar-benar melting banget. Kalau nggak salah, makeover juga punya sih lip liner. Pastiin ujung atas ininya tuh rata atau sesuai dengan selera kalian ya. Nah, kebanyakan orang kalau habis pakai lip liner itu enggak di tap-tap, enggak di blend, enggak diratain. Jadinya tuh kayak terlalu ngegaris gitu loh. Kalau aku biasanya aku tap-tap pakai jari kayak gini. Ini aku suka banget warnanya. Baru kita pakein lip gloss yang bening. Hasilnya bagus, natural, terus kayak bibir kelihatan lebih full. Dan aku sih suka ya kalau ngeliat gini, apalagi kalau buat makeup bold. Tapi kalau misalnya kalian pengennya tuh kayak warnanya lebih rata, jadi kayak make upnya juga nggak pengen yang kayak bold banget, kalian bisa pakein lip linernya merata di bibir atau pakein lip tint yang super awet banget, baru kalian tambahin si lip gloss beningnya di atasnya. Hasilnya jadi super cakep karena lip tintnya mungkin yang kalian pakai kan pasti tahan banget nih. Nah, jadi nanti kalau mau retouch tinggal retouch si lip glossnya. Nah, karena tadi kan kalau di swatch-nya aku ngasih lihat sama kalian itu total dari semua warnanya kan ya. Nah, mereka tuh punya klaim one swipe glassy cover. Jadi harusnya satu kali swipe
itu tuh bisa nge-cover warna bibir gitu. Tapi menurut aku nggak satu swipe banget sih. Cuman to be fair, ini aku bakal ngasih lihat sama kalian dua shades. Yang satu shades 501-nya dalam keadaan di bibir aku tuh two tone kan. Warnanya tuh lebih gelap yang atas, sama yang bawah tuh luarnya gelap. Aku akan tunjukin sama kalian ya, apakah dia one swipe bisa mengcover ya. Ini di produknya juga aku pakainya banyak karena udah pasti kalau misalnya aku ngetes terus hasilnya nggak oke itu pasti aku yang disalahin biasanya, kayak kamu pakainya terlalu sedikit, kamu pakainya terlalu, pasti ujungnya aku yang salah. Tapi ya udahlah. Nih, ini kayak gini cukup oke. Tuh. Tapi jujur menurut aku ya, kalau ke cover banget sih enggak, tapi ya cukup oke lah untuk ukuran lip gloss. Dan kalau kalian pengen hasilnya lebih maksimal, ya tetap sih harus pakai lip liner. Tuh. Tetap kelihatan kan warna bibir aku two tone untuk shades yang 501. Jadi kayak one swipe glassy looknya tuh nggak langsung kelihatan banget, tapi it's okay karena produknya cukup oke gitu. Cuma klaimnya aja yang kayak ya mungkin untuk yang bibirnya sudah pink natural ya. Kalau ini kan bibirnya two tone nih jelas banget, yang ini sama yang ini warnanya beda. Tuh. Cuma yang aku suka ini tuh memang memberikan efek bibir yang lebih sehat. Yang berikutnya ini aku mau kasih lihat sama kalian yang one swipe glassy look shades yang 503 nih. Yang warnanya paling gelap. Tuh, kalau yang ini ya one swipe glassy look. Tapi menurut aku ya nggak mungkin one swipe juga sih karena harus dirapihin kan. Tuh, atasnya. Nah, kalau yang ini baru beneran one swipe. Tapi dengan catatan si produknya tuh tetap harus keangkat banyak dari si aplikatornya ya. Nah, hasilnya jadi kayak gini. Kalau yang ini beneran one swipe glass look. Tapi kalau yang sebelumnya sih tetap ya harus pakai lip liner atau dipakainya beberapa layer. Kalau yang ini langsung ke cover. So far menurut aku untuk produk ini worth to buy, worth to try karena harganya kayak 119.000, bikin bibir lembab, warnanya juga bagus-bagus, jadi cukup oke. Terus kandungannya juga bisa melembabkan bibir. Dan kalau misalnya kalian bingung milih shades-nya, menurut aku semua shades-nya cakep-cakep sih. Cuman kalau yang shade 1 sama 2 itu dia lebih agak ke pink. Kalau kalian butuh warna yang lebih warm, kalian bisa cari shades yang 503 atau 504. Nah, paling segitu dulu videonya. Makasih udah nonton videonya dari awal sampai selesai. Kalau misalnya ada yang mau kalian tanyain mengenai produk ini, tulis di kolom komentar. Atau menurut kalian aku perlu mereview produk apa lagi, tulis juga di kolom komentar. Oke? Sampai ketemu di video berikutnya. Dah!